menarik sama sekali, lebih baik kita membahas kembali hal yang mungkin menarik bagi para pemirsa di rumah. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin part selanjutnya, yaitu part ke-25. Dan apakah kalian ada ide konten lain yang bisa saya buat untuk besok? Oke, silakan tulis di kolom komentar di video ini. Dan langsung saja kita ke videonya. Inilah 5 kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin part ke-25. Simak videonya, putar intronya. Nomor 1, masak telur ikan kok nggak gosong-gosong. Nah, jadi pada episode yang satu ini kita diperlihatkan di awal-awal episode bahwa Upin dan Ipin sedang mancing bersama Tok Dalang. Kebetulan Tok Dalang mendapatkan ikan yang cukup besar seperti besarnya punya Sarafiloid. Bercanda doang kok. Upin dan Ipin membawa ikannya pulang dan menyuruh Kak Ros memasak ikan tersebut, namun berjanji untuk memberikan sedikit kepada Tok Dalang. Lah, iya dong, kan yang mancing itu kan Tok Dalang, dan yang dapat ikan kan Tok Dalang. Coba si Upin yang mancing, pasti dapat sampah. Terus Kak Ros mulai memasak ikan tersebut. Mula-mula dia masukin ikan dan sedikit garam, lalu ditambahkan merica dan sedikit bubuk soda. Tunggu, kenapa saya malah membuat video resep masakan sih? Nah, jadi Kak Ros memasak daging ikan itu dan menunggu ikan itu masak. Nah, saat dia selesai memasak ikan tersebut, lalu dimasukkannya lah telur ikan. Dan setelah dia memasak telur ikan tersebut, ada hal yang terjadi dan itu adalah salah satu kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin. Yang menjadi keanehan pada saat Kak Ros memasak telur ikan itu. Saat dituangkan telur ikan di wajan berminyak itu, kita harus melihat waktunya. Saat itu, Opah datang dan ingin meminta izin kepada Kak Ros untuk pergi 1 harian. Lalu saat itu Kak Ros menyiapkan nasi untuk adik-adiknya. Dan yang terakhir adalah Upin dan Ipin keluar dari kamar mandi. Karena baru selesai mandi. Coba bayangkan, butuh berapa lama Kak Ros menggoreng telur ikan tersebut? Nah, jadi kesalahan terjadi pada waktu yang digunakan Kak Ros untuk menggoreng telur ikan tersebut. Sangat lama. Dan kita tidak melihat gorengan telur ikan tersebut gosong seketika. Mengapa ini bisa terjadi? Mengherankan, bukan? Nomor 2, tudung saji yang tiba-tiba tertutup sendiri. Kalau yang nomor 2 ini kita akan melihat si Upin dan Ipin mengkhianati si Opah. Bagaimana tidak, telur ikan yang tadinya Kak Ros masak untuk Opah kini malah dihabisi semua oleh si Upin dan Ipin. Padahal Opah ingin sekali memakan itu atau kempunan. Dasar cucu nggak ada akhlak. Jadi ceritanya si Upin hendak ke toilet untuk pipis. Namun bukan malah pipis, si Upin malah tergoda dengan satu buah telur ikan yang diyakini oleh mereka bahwa telur ikan itu tidak akan dimakan oleh si Opah. Nah, kita semua melihat tudung saji yang dibuka oleh Upin dan Ipin terlihat jelas ya bujang. Jadi mereka semua membuka tudung saji itu terbuka dan mereka memakan habis telur ikan tersebut. Lalu alangkah terkejutnya mereka saat melihat Opah tiba-tiba muncul kayak setan dari WC. Namun itu bukan kesalahan ya bujang. Kesalahan ada di tudung saji tersebut. Tudung saji itu tiba-tiba tertutup sendiri. Padahal kita lihat sebelumnya tudung saji tadi masih belum ditutup untuk menutupi meja tersebut. Namun beberapa detik kemudian tudung saji itu tertutup dengan sendirinya tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau misalnya mereka berdua yang menutup tudung saji tersebut, mestinya mereka akan diperlihatkan. Hasil lemang Kak Ros tiba-tiba terbuka. Saat pagi dan menjelang Upin dan Ipin hendak pergi ke sekolah, mereka pastinya sebelum berangkat ke sekolah akan sarapan terlebih dahulu. Nah, pada saat itu mereka sarapan dengan roti. Sementara di samping mereka ada nasi lemang. Lalu, mengapa mereka nggak makan nasi lemang aja sih? Jadi kita fokus kepada Kak Ros yang sedang minum teh hangat. Saat Kak Ros meminum teh hangat tersebut, terlihat tidak ada nasi lemang yang terbuka di hadapan Kak Ros tersebut. Namun beberapa lama kemudian semenjak scene digantikan si Upin, terlihat tiba-tiba nasi lemang yang tadinya tidak ada di hadapan Kak Ros kini tiba-tiba langsung terbuka nasi lemang tersebut. Padahal kita tidak diperlihatkan nasi lemang tersebut terbuka oleh Kak Ros. Kak Ros sedang asik meminum segelas teh tersebut. Nomor 4, tiba-tiba Upin dan Ipin tidak menggunakan sepatu padahal belum dilepas. Terus Upin dan Ipin tiba-tiba naik tanpa melepas sepatunya. Maksudnya Upin dan Ipin tidak diperlihatkan melepas sepatunya. Nah, yang menjadi hal aneh adalah si Upin dan Ipin tidak diperlihatkan sama sekali melepas sepatunya. Namun tiba-tiba sepatu tadi tidak ada di kaki Upin dan Ipin. Mengapa bisa terlepas begitu saja? Mengherankan, bukan?
Nomor 5, sandal Kak Ros tiba-tiba menghilang. Di episode yang sama dan scene yang sama, sebelum Upin dan Ipin datang untuk bernyanyi, kita diperlihatkan Kak Ros melepas sendalnya, dan sendal tersebut berada di bawah anak tangga itu. Nah, yang menjadi keanehan plus kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin ini adalah saat Upin dan Ipin berbicara dengan Kak Ros. Disitulah proses hilangnya sendal Kak Ros terjadi. Setelah mereka selesai berdiskusi, tiba-tiba sendal tadi yang dari awal kita lihat berada di bawah anak tangga tersebut tiba-tiba menghilang kayak setan. Wah, mengapa ini bisa terjadi padahal tadi Kak Ros melepas sendalnya di bawah anak tangga tersebut? Apakah ini ada hubungannya dengan elit global? Nah, jadi para bujang-bujang yang beriman, itulah kelima kesalahan di dalam film akan membuat videonya seperti di video ini juga. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki ide konten menarik seputar Upin dan Ipin atau animasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar di video ini. Ide menarik dari kalian akan saya buat seperti di video ini juga. Dan seperti biasa, terima kasih.